kira-kira 1 sendok makan. Letakkan di telapak tangan. Lalu teteskan air sedikit demi sedikit sambil diaduk dan digosok dengan telunjuk tangan. Rasakan apakah tanah licin atau kasar. Jika rasa licin dan halus, maka partikelnya adalah liat dan debu. Jika kasar, maka partikelnya adalah pasir. Dan partikel yang saya rasakan pada tanah ini yaitu partikel liat dan berdebu. Kemudian taksirlah berapa banyak pasir yang ada dengan merasakan tingkat kekasarannya dengan cara meletakkan di telapak tangan lalu digosok-gosok. Lalu tambahkan sedikit air untuk merasakan adanya pasir pada tanah. Tingkat partikel pasir yang saya rasakan di sini adalah lemah atau sedikit. Untuk menguji kelekatan partikel tanah tersebut, tambahkan air tetapi jangan terlalu basah. Kemudian pijit-pijit tanah tersebut menggunakan ibu jari dan telunjuk. Jika semakin lekat berarti banyak partikel liatnya. Tanah ini memiliki tekstur yang liat. Kemudian tambahkan air sedikit lagi sampai tanah itu bisa digulung. Buatlah gulungan dengan diameter sekitar setengah cm dan panjangnya sekitar 5 cm. Tanah yang tidak bisa digulung menandakan jumlah partikel pasir banyak. Dan tanah yang bisa digulung menunjukkan jumlah partikel liat banyak. Lalu yang mudah patah menunjukkan bahwa sifat liat mendominasi tanah ini dan sifat pasir sangat kecil. Tanah ini mendominasi partikel liat yang banyak. Ambil segumpal tanah sebaiknya dalam keadaan lembab dengan diameter kurang lebih 10 cm. Kemudian pecahkan dengan jari sehingga terjadi agregat atau kumpulan agregat. Pelajari sifat masing-masing tipe struktur dan catat mengenai bentuk atau tipenya. Identifikasi macam struktur yang terdapat pada tanah. Tapi pada tanah ini adalah kumpul bersudut. Struktur pada tanah ini memiliki ukuran 1-2 mm yang berarti halus. Jadi taraf perkembangan pada tanah ini adalah lemah. Adalah pengamatan konsistensi tanah. Yang pertama, konsistensi pada tanah kering. Ambillah sebuah agregat dalam keadaan kering, kemudian diremas atau menekan massa tanah dengan telapak tangan. Konsistensi pada tanah tersebut adalah ialah konsistensi keras. Sesudah itu pengamatan pada konsistensi tanah lembab. Ambil sebuah agregat kemudian semprotlah dengan air sehingga menjadi lembab. Jangan sampai berlebihan sehingga basah. Kemudian pijatlah lalu remas tanah dengan telapak tangan. Lalu rasakan bagaimana rasanya untuk memecahkan agregat tersebut. Selanjutnya konsistensi basa. Konsistensi basa yang terbagi menjadi dua. Yang pertama kelekatan. Kelekatan yaitu daya lekat terhadap benda lain. Caranya ambil sebuah agregat lain dan semprotlah dengan air sampai basah. Kemudian lakukan dengan cara pijit-pijit dengan ibu jari dan telunjuk. Lalu rasakan bagaimana kelekatannya dengan merasakan menempel dan melepas ibu jari dan telunjuk. Konsistensi pada tanah ini ialah lekat. Kemudian menyatakan plastisitas tanah tersebut dengan cara gulung tanah tersebut dengan diameter 0,5 dengan panjang 5 cm. Kemudian bengkokkan tanah tersebut sehingga ujung ke ujung tanah tersebut bertemu. Setelah tanah dibengkokkan dan bertemu ujung ke ujung, jika tanah tersebut dapat berbentuk kawat dan mudah dipatahkan, maka tanah tersebut bersifat plastis. Jika tidak dapat berbentuk kawat, berarti tanah tersebut ialah tidak plastis. Jika tanah tersebut dapat berbentuk kawat dan dibutuhkan tenaga yang banyak untuk membentuk bentuk itu, maka tanah itu disebut sangat plastis. Plastisitas pada tanah ini adalah plastik.
Ini adalah hasil dari praktikum penetapan tekstur, struktur, dan konsistensi tanah dengan metode merasa dengan tangan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 di Jalan Ulaya Raya, Kecamatan Tanjung Gusta, Medan.